Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wujubu kasri hamzati inna. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai wujubu kasri hamzati inna, yaitu pembahasan mengenai wajibnya hamzah inna itu diberikan harokat kasroh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-178 sampai bait yang ke-180. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, faksir fil ibtida wa fi bada'i silah. Faksir fil ibtida wa fi bada'i silah. Kasrohkanlah hamzahnya inna ketika inna tersebut ada pada ibtida. Atau mudahnya, kasrohkanlah hamzahnya inna ketika inna itu ada di permulaan kalam. Kemudian wa fi bada'i silah, dan juga kasrohkanlah hamzahnya inna ketika inna tersebut itu berada pada permulaan silah. Kemudian beliau melanjutkan wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Dan juga kasrohkanlah hamzahnya inna ketika dia menjadi penyempurna bagi sumpah. Atau mudahnya, ketika menjadi jawab sumpah, maka inna tersebut itu harus dikasrohkan hamzahnya. Kemudian beliau melanjutkan, au hukiyat bil qawli au hallat mahal halin kazurtuhu wa inni dzu amal. Au hukiyat bil qawli, dan kasrohkanlah hamzahnya inna ketika inna tersebut itu berada pada jumlah yang dihikayatkan oleh qaul. Yang mudahnya seperti setelah qala atau yaqulu atau apapun yang bermakna qaul. Maka ketika inna itu berada dalam sebuah jumlah yang dihikayatkan oleh qaul, itu juga sama, iksir. Artinya kasrohkanlah hamzahnya. Kemudian au hallat mahalla halin. Ya, atau au hallat mahal, kemudian halin. Dan juga kasrohkanlah inna ketika jumlah tersebut itu berada pada kedudukan hal. Artinya dia menempati kedudukan hal. Ketika suatu jumlah yang menempati kedudukan hal itu ada innanya, maka itu juga wajib dikasrohkan hamzahnya. Contohnya apa? Ka zurtuhu wa inni dzu amal. Zurtuhu wa inni dzu amal. Maka wa di sini itu adalah wawu hal. Yang ada pada jumlah zurtuhu wa inni dzu amal, itu wawunya wawu hal. Maka saya mengunjunginya ketika atau dalam keadaan saya memiliki angan-angan. Ya, saya memiliki impian. Maka karena wawunya itu adalah wawu hal, maka inni dzu amalin itu adalah jumlah yang menunjukkan keadaan dari ana. Ya, zurtu, ya. Shahibul halnya itu adalah
dhamir ta yang ada di situ. Berarti ana. Maka karena inna tersebut berada pada jumlah yang menempati kedudukan hal, maka wajib diberi harokat kasroh pada hamzahnya. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladzu tuqa. Beliau mengatakan, wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami. Dan orang Arab atau para ulama nahwu itu memberikan kasroh untuk hamzah inna ketika inna tersebut berada setelah fi'il yang ulliqa, artinya yang dibatalkan amalannya. Dibatalkan amalannya dengan apa? Dengan adanya lam. Ini nanti akan ada penjelasannya. Contohnya itu adalah af'alul qulub. Kita mengetahui af'alul qulub yang akan kita bahas nanti pada tempatnya, itu menasobkan dua maf'ul. Akan tetapi amalan tersebut dapat dibatalkan jika ada lam. Ya, lam pada khobarnya. Karena dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada' dan khobar. Maka contohnya apa? Ka i'lam innahu ladzu tuqa. Ketahuilah, ya sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki ketakwaan. Maka asal jumlahnya itu adalah huwa dzu tuqa. Kemudian khobarnya itu kemasukan lam, jadi huwa ladzu tuqa. Kemudian mubtada'nya kemasukan inna, menjadi innahu ladzu tuqa. Maka karena amalan dari fi'il i'lam tersebut sudah dibatalkan dengan lam, maka di sini itu innanya harus dibaca dengan kasrohnya hamzah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk ketiga bait ini. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-halatu tsaniyatu, keadaan kedua bagi harokat dari inna, atau al-halatu tsaniyatu min ahwali hamzati inna wujubul kasri. Keadaan kedua dari keadaan hamzahnya inna, yaitu wajibnya diberi harokat kasroh. Keadaan yang pertama, yaitu pembahasan sebelumnya, itu adalah wajibnya diberi harokat fathah. Maka keadaan yang kedua itu wajibnya diberi harokat kasroh. Sebelumnya wajib dibaca anna, ini wajib dibaca inna. Wa dhabitu dzalika, dan yang menjadi patokan mengenai keadaan yang kedua ini, idza lam yumkin ta'wiluha bimasdarin, yaitu ketika inna kemudian isim inna dan khobar innanya itu tidak mungkin ditakwil sebagai masdar. Bi angka nasyaqu yastad'i jumlatan. Ya, karena kondisi atau konteks kalimatnya itu membutuhkannya jumlah. Ya, jadi ini patokannya. Kalau misalnya memungkinkan ditakwil sebagai masdar atau kemarin istilahnya mufrad yang bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah, itu wajib diberi harokat fathah. Kalau tidak memungkinkan ditakwil sebagai masdar atau mufrad, maka wajib diberi harokat kasroh. Sebetulnya patokannya itu saja. Ya, selama memungkinkan ditakwil sebagai masdar, diberi harokat fathah wajib. Tetapi kalau tidak memungkinkan, itu wajib diberi harokat kasroh. Ya, kapan itu? Ketika konteksnya itu membutuhkannya jumlah, bukan mufrad. Wa hadza yaqa'u fi sittati mawadhi'a. Keadaan ini, yaitu keadaan di mana tidak memungkinkan inna, isim inna, dan khobar innanya itu ditakwil sebagai masdar,
itu ada pada 6 tempat. Al-awwalu, tempat yang pertama, antaqa'a inna fi ibtida'il kalami. Yaitu inna itu terletak di permulaan kalam. Ya, inna itu terletak di permulaan kalam. Kemudian sawa'an kana libtida'u haqiqiyan. Sama saja baik ibtidak tersebut itu adalah ibtidak yang hakiki. Artinya memang berada di awal jumlah. Contohnya bagaimana? Nahwu innar ruju'a ilal haqqi fadilatun. Innar ruju'a ilal haqqi fadilatun. Sesungguhnya kembali kepada kebenaran itu adalah sesuatu yang utama. Maka perhatikan, kita lihat inna ini betul-betul berada di awal jumlah. Secara hakikatnya memang berada di awal jumlah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat ke-13, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Maka perhatikan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu inna betul-betul berada di awal jumlah. Au hukmiyan. Atau juga sama saja jika ibtidaknya itu tidak secara hakiki, namun secara hukum. Jadi secara hakikatnya dia tidak berada di awal jumlah. Akan tetapi secara hukum dia berada di awal jumlah. Contohnya apa? Kalwaqi'ati ba'da ala. Ya, kalwaqi'ati ba'da ala. Sebagaimana jika inna tersebut itu terletak setelah ala. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ala harfun litanbihi. Maka ala itu adalah huruf untuk tanbih. Untuk memperingatkan atau untuk menggugah perhatian. Walistiftahi. Dan juga ala adalah huruf untuk memulai. Ya, memulai atau membuka suatu jumlah. La ya'malu syai'an. Dan ala tersebut itu tidak memiliki amalan atau fungsi apapun yang dapat mengubah hukum i'rab. Wala mahallalahu minal i'rabi. Dan ala itu sendiri itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa yadkhulu 'alal jumlatil ismiyati wal fi'liyati. Dan ala itu dapat masuk ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa yufidut taukida. Dan ala ini membawa faedah atau membawa makna taukid, penekanan. Ka qaulihi ta'ala, ya, contoh dari ibtidak yang secara hukum, bukan secara hakiki, itu adalah ala innahum humul mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ala innahum humul mufsidun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka perhatikan kata inna di sini itu tidak betul-betul berada di awal jumlah. Artinya secara hakikatnya dia bukanlah kata yang paling awal. Akan tetapi, dia terletak setelah ala. Namun secara hukumnya, walaupun secara hakikat tidak paling awal, namun secara hukum, itu berada di paling awal. Karena tadi ala adalah huruf, salah satunya adalah huruf lilistiftahi. Ya, huruf untuk istiftah. Huruf untuk membuka jumlah. Kemudian beliau juga memberi contoh untuk inna yang
menjadi ibtidah namun secara hukum. Yaitu apa? Au ba'da kalla. Ya, atau setelah kalla. Kalla di sini artinya inna jika terletak setelah kalla itu juga secara hukumnya dia ibtidaiyah. Ya, artinya secara hukum dia itu merupakan ibtidah, dia menjadi permulaan dari jumlah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar telah melampaui batas. Ya. Jadi ketahuilah, ya sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Maka sekali lagi perhatikan bahwa inna di sini dalam ayat Al-Qur'an ini itu secara hakikatnya tidak berada di awal jumlah, namun berada setelah kalla. Akan tetapi secara hukum itu dia tetap berada di awal jumlah. Kita lihat catatan kaki terkait kalla ini. Kalla bima'na haqqon. Kalla itu maknanya adalah haqqon. Sungguh. Au bima'na ala. Ya, atau juga bisa bermakna ala seperti tadi. Yaitu huruf untuk tanbih dan juga untuk istiftah. Untuk menekankan. Ya, ingatlah seperti itu. Walihadza la yuqafu alaihi. Karena ini adalah huruf untuk membuka, ya, atau ini adalah menjadi pembuka, maka bacaan itu tidak berhenti di situ. Ya, tidak waqaf di situ. Bal yubtada'u biha. Ya, bahkan dimulai di situ. Ya, dimulai dari kata tersebut. Watu solu bima ba'daha. Dan kalla ini itu bersambung dengan kalimat atau kata-kata setelahnya. Wa qad ta'ti bima'na la. Dan terkadang kalla ini itu datang dengan makna la. Ya, dengan makna la. Wa tufidur radda wal inkara wa rada'al mukhatabi. Dan la ini membawa makna ya ar-rad, menolak. Ya, kemudian al-inkara, pengingkaran, kemudian rada'al mukhatabi, yaitu menegur atau menghalangi lawan bicara. Wa qad takunu li mujarradin nafyi, dan terkadang kalla ini itu juga membawa makna murni penafian. Murni penafian. Wa yumkinu muraja'atu risalati Makki bin Abi Thalibin fi hadzal maudu'i. Maka kalau kita ingin membahas lebih lanjut mengenai kalla ini, itu kita dapat merujuk, ya murajaah, merujuk kepada sebuah risalah yang dibuat oleh Makki bin Abu Thalib rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama qiraat dan tafsir. Dalam pembahasan ini, berarti beliau memiliki risalah yang membahas perkara ini. Wa an ra'ahu maf'ulun li ajlihi. Ya, bahwa beliau berpendapat bahwa itu i'rabnya adalah maf'ul li ajlihi. Ai maksudnya yutagha lidzalika. Ya, takdirnya adalah yutagha lidzalika. Melampaui batas karena hal tersebut. Kita kembali ke atas. Atsani, tempat kedua di mana harokat dari hamzah itu wajib diberi kasroh, ya harokat hamzah inna wajib diberi
harokat kasroh itu adalah yang kedua, antaqa'a fi sadri silatil mausuli. Yaitu ketika inna itu terletak di awal dari silah mausul. Bihaitsu la yasbiquha syai'un. Ya sedemikian hingga inna tersebut itu tidak didahului oleh sesuatu pun. Nahwu contohnya hadaral ladzi innahu yufidun nasa. Hadaral ladzi innahu yufidun nasa. Telah hadir seseorang yang sesungguhnya dia itu memberikan faedah atau manfaat kepada para manusia. Maka perhatikan bahwa setelah mausul yaitu alladzi itu adalah silahnya. Dan kata inna di sini itu betul-betul berada pada permulaan silah. Menjadi innahu, ya alladzi innahu. Tidak ada kata lain yang mendahuluinya. Maka pada kondisi seperti ini wajib diberi harokat kasroh. Harus dibaca inna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-76, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya ya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya itu ya berat. Ya berat. Atau kelanjutannya ya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yaitu kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya itu berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Maka perhatikan di sini ada ma mausulah di situ, ya. Wa atainahu minal kunuzi ma. Ya, ma di situ bermakna alladzi. Kemudian setelah ma itu langsung inna. Artinya tidak didahului oleh sesuatu pun. Maka di situ harokatnya wajib diberi kasroh. Kemudian fa in waqa'at fi hashwis silati futihat. Akan tetapi jika inna itu tidak berada di awal silah, akan tetapi berada di pertengahan silah, maka diberi harokat fathah, ya futihat. Nahwu contohnya, ja'alladzi 'indi annahu fadilun. Ja'alladzi 'indi annahu fadilun. Telah datang seseorang yang ada di sisiku, sesungguhnya dia itu adalah orang yang mulia, yang berbudi luhur. Maka perhatikan, dari mausulnya yaitu alladzi dengan annahu, itu didahului oleh sesuatu, yaitu dzaraf 'indi. Maka karena dia tidak berada di permulaan silah, maka diberi harokat fathah. Jadi indi annahu fadilun. Kemudian kita lanjutkan ats-tsalitsu, tempat ketiga di mana harokat dari inna itu wajib diberi kasroh, itu adalah antaqa'a jawaban lil qasami. Ketika inna, kemudian isim inna dan khobar inna itu menjadi jawab bagi sumpah. Wa qad hudhifa fi'lul qasami. Namun dalam keadaan fi'il sumpahnya itu, fi'il qasamnya tersebut itu dihapus. Sawa'an dzukiratil lamu fi khobariha, sama saja baik lamnya itu disebutkan dalam khobarnya. Ya, contohnya,
Nahwu wallahi innas sidqa lanafi'un. Demi Allah, sesungguhnya kejujuran itu memberikan manfaat atau bermanfaat. Maka perhatikan di sini, lamnya itu disebutkan ya dalam khobar. Ya, innas sidqa lanafi'un. Jadi, baik disebutkan lamnya atau tidak, nanti yang tidak, ya ini disebutkannya lam, itu tetap innanya itu dibaca dengan kasrohnya hamzah. Qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr ayat pertama dan kedua. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka perhatikan di situ sumpahnya di mana? Di wal asri. Kemudian setelah itu innal insana lafi khusrin. Khobarnya yaitu fi khusrin bersambung dengan lam. Maka di sini innanya tidak boleh dibaca anna. Karena dia sebagai jawab qasam. Maka dibacanya inna dengan mengkasrohkan hamzahnya. Kemudian aulam tudzkar. Ya, sama saja baik lamnya dalam khobar itu disebutkan, aulam tudzkar, ataupun tidak disebutkan. Nahwu contohnya, wallahi innas sidqa nafi'un. Demi Allah sesungguhnya kejujuran itu bermanfaat. Maka perhatikan di sini khobarnya yaitu nafi'un tidak bersambung dengan lam. Namun tetap sama, karena itu menjadi jawab sumpah, maka inna itu hamzahnya wajib diberi kasroh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan itu, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Yaitu Hamim, sungguh manusia, Hamim, demi kitab atau Al-Quran yang jelas. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Maka perhatikan di situ ada sumpah, yaitu wal kitabil mubini. Kemudian yang menjadi jawab sumpah apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Maka ini kita lihat khobarnya, yaitu fi lailatin mubarakatin, itu tidak bersambung dengan lam. Walaupun tidak bersambung dengan lam, namun karena itu menjadi jawab sumpah, maka hamzahnya dibaca kasroh. Tetap dibaca kasroh. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Membahas mengenai Hamim. Hamim khobarun li mubtada'in mahdzufin. Hamim adalah khobar bagi mubtada' yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya adalah hadhihi hamim. Ya, hadhihi hamim. Kemudian hamim ini marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Hamim itu marfu' ya karena tadi sebagai khobar. Tanda rofaknya adalah dhammah yang diperkirakan di akhirnya.
mana'a min zuhuriha harakatul hikayati. Yang menghalangi munculnya dhammah tersebut itu adalah harokat hikayah, karena dihikayatkan sebagai hamim. Kita kembali ke atas. Fa in dzukira fi'lul qasami kusirat. Ya bi syarti wujudil lami. Ini sebuah kondisi yang lain. Fa in dzukira fi'lul qasami, akan tetapi jika fi'il sumpahnya itu disebutkan kusirat, itu diberikan harokat kasroh pada hamzah innanya bisyarti wujudil lami, dengan syarat lamnya itu harus ada di khobar. Harus ada lamnya. Nahwu contohnya, ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Ya, ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Saya bersumpah demi Allah, sesungguhnya ya tahayyul, tipu daya mencari celah dari riba itu adalah sungguh perbuatan yang haram. Maka perhatikan, asalnya adalah innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Maka khobarnya bersambung dengan lam. Karena khobarnya bersambung dengan lam, maka kusirat. Ya, dikasrohkan hamzah dari inna. Dan di sini fi'il qasamnya disebut, yaitu ahlifu. Ya, ahlifu. Saya bersumpah. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-56. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka adalah termasuk golongan kalian. Maka perhatikan ada fi'il qasamnya, yaitu yahlifuna. Ya. Kemudian billahi, nah jawab qasamnya adalah innahum laminkum. Maka perhatikan khobar dari innanya itu bersambung dengan lam, ya, laminkum. Maka di situ wajib diberikan harokat kasroh pada inna. Itu yang dimaksud pada penjelasan ini. Nah, kemudian wa in lam tujadil lamu jazal wajhani. Ya, wa in lam tujadil lamu jazal wajhani. Akan tetapi jika tidak ada lam yang bersambung dengan khobar inna, maka boleh dibaca dengan dua cara. Al-fathu wal kasru, dengan memfathahkan hamzah inna, atau dengan mengkasrohkan hamzah inna. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya nanti insya'allahu. Berarti contohnya bagaimana? Misalnya kita ambil contoh yang tadi, ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba muharramun, tanpa lam. Ya, ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba muharramun. Maka boleh dibaca dua cara. Yang pertama dengan kasroh. Ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba muharramun. Atau dengan kasroh. Atau dengan fathah pertama. Ahlifu billahi annat tahayyula 'alar riba muharramun. Kemudian boleh dibaca kasroh. Ahlifu billahi innat tahayyula 'alar riba muharramun. Nanti akan datang penjelasannya. Ar-rabi'u, yang keempat, yaitu tempat keempat di mana wajib kasroh inna diberi, hamzah inna diberi harokat kasroh, itu adalah antaqa'a fi sadri jumlatin mahkiyatin bil qawli. Yaitu inna itu berada di awal jumlah yang dihikayatkan dengan qaul,
Artinya terletak setelah qala yaqulu atau apapun yang bermakna qaul. Bahkan kata qaul itu sendiri. Li'annal mahkiyya bil qauli la yakunu illa jumlatan fil aghlabi. Karena sesuatu yang dihikayatkan dengan qaul itu mayoritas ya berupa jumlah. Ya mayoritas berupa jumlah. Sesuatu yang dihikayatkan dengan qaul itu mayoritas berupa jumlah. Ya kita lihat catatan kaki sa'adzkuru tawdiha dzalika fi akhiri babi dhanna insyaallahu. Ya, saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala akan menjelaskan mengenai hal ini, ya perincian hal ini, di akhir bab dhanna, insyaallah. Kemudian kita kembali ke atas, bisyarti alla yakunal qawlu bima'na adh-dhanni. Namun dengan syarat, yaitu kata qaul tersebut, al-qaul tersebut, tidak bermakna adh-dhann. Jadi syaratnya tidak boleh al-qaul itu bermakna sebagai adh-dhann. Al-qaul ya ucapan. Namun terkadang bermakna sangkaan. Nah ini tidak boleh. Harus al-qaul yang bermakna ucapan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Maryam ayat ke-30, Qala inni abdullah. Qala inni abdullah. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Maka perhatikan bahwa yang dihikayatkan itu adalah setelah kata qala. Setelah kata qala. Kemudian dihikayatkan inni abdullahi. Inni abdullahi berupa jumlah. Maka karena dikaitkan setelah qala, itu inni itu wajib diberi harokat kasroh. Tidak boleh diberi harokat fathah. Wa minhu, dan di antara contohnya itu ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna khairakum ahsanukum qada'an. Inna khairakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Maka perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bermakna qaul. Nah, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang disabdakan oleh beliau, yaitu inna khairakum ahsanukum qada'an. Maka di situ, karena itu dihikayatkan dalam qaul, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, berarti hamzah dari harokat inna itu wajib diberi harokat kasroh. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lanjutkan. Fa in kanal qawlu bima'na dhanni futihatil hamzatu. Akan tetapi jika qaul tersebut itu maknanya adalah dhon. Maknanya adalah sangkaan. Maka hamzah difathahkan. Hamzah inna itu difathahkan menjadi anna. Nahwu contohnya, ataqulul marasidu annal jawwa baridun ghadan. Ya, ataqulul marasidu annal jawwa baridun ghadan. Apakah para pengamat, ya pengamat cuaca ini mungkin ya, apakah para pengamat cuaca tersebut itu mengatakan bahwa besok itu cuacanya dingin? Nah, maksudnya apa? Aitadzunnu. Ya, maksudnya sangkaan atau perkiraan dari pengamat cuaca itu adalah besok cuacanya itu dingin. Maka taqulu di sini maknanya adalah tadzunnu. Wa innama futihat.
Maka di sini hamzahnya dibaca fathah. Jadi ataqulul marasidu annal jawwa baridun ghadan. Ya, annal jawwa baridun ghadan. Karena taqulu di sini maknanya adalah tadhunnu. Li'annal qawla bima'na dhanni, karena al-qaul di sini maknanya adalah dhon, sangkaan. Yansibu maf'ulaini, dan dhanna kita mengetahui itu menasabkan dua maf'ul. Kita lihat catatan kaki. Sa'adhkuru tawdiha dzalika fi akhiri babi dhanna insyaallahu. Dan saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, akan menjelaskan hal ini di akhir bab dhanna insyaallah. Kita kembali ke atas. Al-khamisu, tempat kelima di mana harokat inna wajib dikasrohkan, itu adalah antaqa'a fi awwali jumlatil hali. Yaitu ketika inna terletak di awal jumlah yang menunjukkan hal. Nahwu contohnya, zurtu aliyan wa inni masrurun biziyaratihi. Saya telah mengunjungi Ali dalam keadaan saya itu gembira mengunjunginya. Maka perhatikan wawu di sini wawu hal. Dan setelah wawu hal itu langsung jumlah hal. Nah, jumlah halnya didahului oleh inna, yaitu inni. Maka pada saat itu wajib hamzah yang ada pada inna itu dibaca dengan kasroh. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq." Kemudian wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu itu menyuruhmu pergi, ya, menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Atau dalam keadaan orang-orang yang beriman itu tidak, sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maka wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna, wawu di sini adalah wawu hal. Maka jumlah halnya itu adalah, jumlah haliyahnya adalah inna fariqan. Atau jumlatul halnya itu adalah inna fariqan. Maka karena inna berada di awal jumlatul hal, itu wajib dikasrohkan hamzahnya. Kemudian kita lanjutkan, fal wawu lil hali. Maka wawu yang ada pada dua contoh itu adalah wawu hal. Wal jumlatu ba'daha fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah yang datang setelah wawu tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal. As-sadisu, tempat yang keenam di mana hamzah dari inna itu wajib dikasrohkan, itu adalah antaqa'a ba'da fi'lin min af'alil qulubi. Di mana inna itu terletak setelah fi'il atau setelah fi'il yang merupakan bagian dari af'alul qulub. Kita mengetahui atau kita nanti akan mempelajari bahwa af'alul qulub itu ada banyak. Maka ketika inna itu terletak setelah af'alul qulub, maka nanti wajib diberikan harokat kasroh. Namun ada syaratnya, apa itu? Wa qad 'ulliqa 'anil amali, akan tetapi af'alul qulub tersebut itu dibatalkan amalannya bisa babi wujudila milibtida'i fi khobariha. Karena dengan sebab adanya lam ibtida pada khobarnya.
Kita lihat catatan kaki. Apa yang dimaksud dengan ulliqa tadi? Yang ulliqa kan allaqa yu'alliqu ta'liqan. Nah, apa yang dimaksud at-ta'liq? At-ta'liqu ibtalul amali lafdhan la mahallan. Yang dimaksud ta'liq itu adalah batalnya amalan secara lafadz namun tidak secara kedudukan. Wa min asbabihi wujudu lamil ibtida'i. Di antara sebabnya itu adalah ya adanya lam ibtida'. Wa sayati dzalika insyaallahu fil babil madzkuri. Dan akan datang penjelasannya insyaallah pada bab yang atau pada babnya atau pada bab dhanna. Ya, atau pada babnya. Kemudian ini i'rab ayat-ayatnya belum kita baca. Kita kembali ke atas dulu. Nahwu contohnya bagaimana? Kalau inna itu terletak setelah fi'il yang termasuk af'alul qulub. Nahwu alimtu innal israfa la muharramun. Saya mengetahui bahwa ya, keborosan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka alima itu termasuk af'alul qulub yang seharusnya menasabkan dua maf'ul. Akan tetapi karena adanya lam, ya la muharramun, sehingga amalannya batal. Karena amalannya batal, maka inna di sini dibaca kasroh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya. Maka perhatikan ada af'alul qulub yaitu alima ya'lamu. Ya ya'lamu innaka larasuluh. Perhatikan khobar innanya itu kemasukan lam. Ya, kemasukan lam jadi larasuluh. Maka karena kemasukan lam, amalan dari ya'lamu ini batal. Karena amalan dari ya'lamu batal, maka harokat dari hamzah inna itu wajib dibaca kasroh. Di sini kita baru kembali ke catatan kaki tadi. Wallahu, ya wallahu, i'rabnya al-wawu bihasabi ma qablaha. Ya wawu itu mengikuti apa yang sebelumnya. Wa lafdzul jalalati Allahu mubtada'un. Dan lafdzul jalalah Allah itu kedudukannya mubtada'. Kemudian ya'lamu pada ayat tersebut fi'lun mudhari'un yansibu maf'ulaini. Ya'lamu itu karena af'alul qulub itu adalah fi'il mudhari yang menasabkan dua maf'ul. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Innaka la rasuluhu allamu lamu libtida'i. Kemudian innaka la rasuluhu lamnya adalah lam ibtida'. Wal jumlatu min inna wasmiha wa khabariha saddat masadda maf'ulai ya'lamu. Dan jumlah yang dibentuk dari inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, itu menempati kedudukannya dua maf'ul dari ya'lamu. Kita kembali ke atas. Fa'in lam takunil lamu fi khobariha futihat. Namun jika tidak ada lam pada khobarnya, maka hamzah dari inna itu difathahkan. Mengapa? Li tasallutil fi'li ala inna. Karena fi'il itu lebih dominan dibanding innanya. Kalau lamnya tidak ada. Ya. Kalau lamnya tidak ada berarti pengaruh dari fi'il itu lebih kuat daripada pengaruh inna. Nahwu contohnya alimtu annal masarifar ribawiyyata bala'un.
Ya alimtu annal masarifar ribawiyyata bala'un. Saya mengetahui bahwa bank-bank ribawi itu adalah bencana. Bi fathil hamzati, ya dibaca dengan memfathahkan hamzah. Mengapa tadi? Karena khobarnya yaitu bala'un itu tidak bersambung dengan lam ibtidak tadi. Maka pengaruh fi'il yaitu alimtu itu lebih dominan daripada annanya. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat pada Al-Maqasidus Syafiyatu, pada kitab Al-Maqasid Asy-Syafiyah. Ini syarah Alfiyah buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallada Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata khamsin wa ishrina wa thalathimi'atin. Pada halaman 325. Kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya Allah mengetahui bahwasanya kalian itu tidak dapat menahan nafsu kalian. Maka perhatikan di sini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Maka khobarnya itu tidak bersambung dengan lam. Tidak bersambung dengan lam. Karena itu pengaruh fi'il alima lebih dominan, maka dibaca annakum, bukan dibaca innakum. Kita lihat catatan kaki. Nah, al-qira'atu bi fathi hamzati inna, ya maka qira'ah yang membacanya dengan fathahnya hamzah inna, ini mengisyaratkan mungkin memang ada yang membaca dengan kasroh, ya alimallahu innakum, wallahu a'lam. Ini mungkin dapat ditanyakan pada ya ahli qira'ah. Nah, qira'ah yang membaca dengan fathahnya hamzah inna, fahiya wasmuha wa khobaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai alima. Maka inna, ya, kemudian atau anna, ya. Maka anna, kemudian isim anna dan khobar anna itu dapat ditakwil sebagai masdar. Dan masdar tersebut itu menempati kedudukan dari dua maf'ulnya alima. Kita kembali ke atas. Wa ila hadhil mawadhi'i asyara biqaulihi faksir fil ibtida ila akhirih. Maka kepada tempat-tempat yang 6 ini, ya, ke tempat-tempat tadi yang ada 6 itu asyara biqaulihi, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau faksir fil ibtida ila akhirih. Ai maksudnya iksir hamzata inna idza waqa'at fi ibtida'i jumlatiha. Iksir hamzata inna idza waqa'at fi ibtida'i jumlatiha. Kasrohkanlah hamzahnya inna jika dia itu terletak di awal jumlah. Au haitsu takunu mukmilatan lil yamini. Atau ketika inna tersebut itu terletak sebagai penyempurna bagi sumpah. Maksudnya menjadi jawab sumpah. Bi anta qa'a fi sadri jumlati jawabil qasami, yaitu terletak sebagai di awal dari jumlah yang menjadi jawab qasam. Ila akhirih, dan seterusnya sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan di atas. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.